Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kode TR. Di video kali ini saya akan mempelajari bahasa pemrograman Java lanjut. Biasanya bisa disebut PBO, pemrograman berorientasi objek, atau bisa disebut dengan dalam bahasa Inggrisnya singkatannya itu OOP. Jadi untuk mempelajari OOP harus belajar dasar terlebih dahulu. Saya mulai saja ya untuk materinya. Untuk materinya saya sudah siapkan untuk alurnya. Jadi alurnya seperti ini untuk materi yang bakalan kita pelajari. Yang pertama itu adalah mengenai dari konsep dasar pemrograman Java berorientasi objeknya. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke konsep kelas objek sama konstruktornya. Kemudian yang ketiga itu tipe datanya. Mungkin di eh, dasarnya ya untuk tipe data. Jadi kita nggak pelajari untuk tipe data dasarnya. Ya seperti tipe data string untuk Java, kemudian double dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat itu adalah konsep atribut, kemudian metode dan parameter. Jadi ini pertemuan pertama untuk kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah ini pertemuan yang kedua untuk mendeskripsikan mengenai final, kemudian static, modifier, dan this. Itu yang kita pelajari untuk materi selanjutnya. Kemudian materi yang kedua, ini kita habiskan untuk materi pertama. Kemudian materi kedua seperti ini, dan materi ketiga dasar lagi ya. Dasar lagi kita mempelajari mengenai mengimplementasikan operator dalam PBO-nya. Operator, kemudian percabangan juga sama perulangan. Habis itu untuk materi selanjutnya kita pelajari mengenai array dan array list ya. Baru untuk yang terakhir di pertengahan yang ini kita membuat CRUD ya, create, read, update, delete, dan search ya untuk pencarian. Create-nya untuk membuat, menampilkan, ubah, hapus, sama pencarian. Kita gunakan belum dalam database ya. Belum dalam database menggunakan MySQL, tapi masih menggunakan database sementara menggunakan array list gitu. Baru kita lanjut ke konsep inheritance ya. Mendeskripsikan untuk konsep inheritance. Kemudian kita masuk ke interface dan konsep polymorphism. Kemudian kita masuk lagi ke encapsulation dan paket ya. Dan setelah selesai untuk materi yang tiga ini, habis itu kita baru masuk ke GUI-nya, graphic user interface-nya. Oke, kita buat GUI-nya. Baru kita setelah membuat GUI, kita masuk ke materi UML ya. UML, untuk konsep UML baru masuk lagi ke exception. Menggunakan exception ya. Dalam PBO kita harus menggunakan exception karena nanti untuk goalnya, untuk yang terakhir itu kita buat program ya. Kita buat program menggunakan database MySQL. Jadi untuk MySQL itu harus kita menggunakan exception untuk menghandle error ya. Jadi harus kita menggunakan exception. Jadi yang terakhir itu untuk materinya kita buat aplikasi sederhana CRUD ya, menggunakan MySQL. Untuk database-nya pakai MySQL, dan yang di bagian sini untuk apa namanya itu, materi yang di bagian sini kita buat CRUD tapi menggunakan database sementara yaitu array gitu ya. Ini untuk alur dari pembelajaran
kita ya, dari mulai materi untuk konsepnya sampai membuat project.